Shalom semuanya. Saya juga mengucapkan shalom teman-teman yang mengikuti dalam Alkitab pada hari ini secara live streaming. Sebelum kita mulai mungkin saya berikan pantun dulu, gak apa-apa lah ya. Buah durian, buah naga. Manis buahnya sampai ke hati. Selamat datang di pendalaman Alkitab Remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan sekali ya, Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan gereja ini dengan penuh sukacita. Oh ya nih teman-teman, nanti kita seperti biasa ada sesi sharing. Mungkin teman-teman yang punya masalah atau kekhawatiran bisa maju ke depan untuk sharing, dan tidak hanya masalah atau kekhawatiran, bisa juga tentang sukacita yang teman-teman dapatkan hari ini. Nah, aku mau tanya nih untuk kita semua. Kita kan ngumpul nih di gereja nih bareng-bareng, ramai-ramai. Topik pendalaman Alkitab kita hari ini tuh apa sih kira-kira? Ya benar banget, dibenarkan dengan cuma-cuma yang diambil dari Rom 3 ayat 21 sampai 24. Nah, biar kita semua tambah semangat ya, yuk kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan hari ini Kurasa Bahagia. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Semangat, kelihatan banget jiwa orang Bataknya. Yang orang Batak itu terkenal dengan semangatnya, kebudayaannya, saling rukun. Nah, karena tadi semangat banget, kita tentang nampak pantang menyerah. Kalau gitu mungkin kita kembali, kita duduk aja ya. Kita menyanyi kembali, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi Oh Sukacita. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
janjian banget. Ini banyak banget yang tahu Inang. Siapa ya? Turun dulu tangannya. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat, tiga. Yang belakang baju biru. Benar sih bukan teman-teman? Salah atau benar? Yang ngomong benar dia orang suci, yang ngomong salah dia sesat. Jawaban yang benar adalah ya benar, Abraham. Boleh slide selanjutnya multimedia. Nah, ini siapa? Ini terkenal sekali, dia membebaskan suatu bangsa. Ya, turun tangannya. Turun. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat, tiga. Oh, silakan maju kakak. Ini beneran tahu aku yang di video tadi tuh langsung dingin. Jadi jawabannya itu musa. Tadi kan lagi ngomong gitu. Atau salah? Benar atau salah? Jawabannya adalah ya benar, Musa. Oke, terima kasih Kak Eta. Tim multimedia slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah ini siapa? Jangan di-scroll gitu dong, disebutin langsung. Turun. Saya nggak berani nunjuk, Inang aja, Inangnya saya takut ya. Satu, lima, satu, dua, tiga. Ya, jawabannya benar. No. Oke, tenang, masih ada pertanyaan selanjutnya, gak usah takut. Multimedia, boleh slide selanjutnya. Siapa ini? Pendek, manjar-manjar sosok, kayak hewan ya? Ini jahat banget. Siapa ini?
sebutan nama salah jawabannya. Gak boleh salah. Nama kalian misalnya namanya kalian Putri dipanggil Putra gak mau kan? Oh dihitung. Satu, dua, tiga. Topi, yang pakai topi. Maju. Kalau misalnya jawaban salah, jawabannya adalah Veronica. Berarti tidak. Ya benar. Ya, ice breaking kita udah selesai. 5 slide. Tenang, yang belum bisa menjawab PA kita masih banyak kok. Pasti nanti akan mendapatkan itu. Sekarang kita sudah masuk ke dalam kegiatan utama kita. Kita semua siapkan segenap hati dan segenap pemikiran kita untuk memulai PA kita pada hari ini. Untuk memulai pendalaman Alkitab kita pada hari ini, marilah
dari kelas 7. Saya ingin bercerita bahwa seminggu terakhir ini saya mengalami banyak kejadian ya, banyak lomba, urusan, dan tugas yang harus saya lakukan. Karena itu kadang-kadang saya ngerasa ke-distract untuk melakukan semuanya. Terima kasih Eira, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, kita panggil yang selanjutnya. Ini tadi tuh yang cowok-cowok tuh tadi susah banget dibujuk. Tapi dari cowok-cowok dia berani mau sharing ke depan. Kalau gitu kita panggil Bang Samudra. Berani banget dia mau tampil sharing ke depan. Shalom semuanya. Ya, kali ini saya akan sharing tentang pengalaman. Oh ya, nama saya Yohanes Samudra Utagalung. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman kejadian kira-kira 2 hari lalu. Jadi saya kan saya punya teman nih. Nah, tapi teman saya ini kayak apa ya? Saya menganggap teman, tapi dia kayak terlalu apa ya, terlalu mendukung gitu. Tapi gimana yang ngejelasinnya ya, susah juga nih. Jadi di sharing ini saya nggak bakal nyebut nama, tapi mungkin saya akan menyinggung 4 teman teman saya ini. Sebut nama mungkin saya hanya menyebutkan inisialnya aja ya. Ya, jadi yang pertama itu inisialnya itu R ya. R. Mungkin orangnya sudah tersinggung di sini. Bukan, R doang, Bang. R. Yang kedua K. Nih. Yang ketiga itu L. Bukan. Beda, Bang. Yang kedua Nah, yang keempat ini inisialnya A. Nah, jadi 4 teman saya ini selalu apa ya? Sorry yang tersinggung, guys. Jadi di sini saya menceritakan kalau misalnya apa ya, kalian mempunyai 4 teman seperti itu, gak apa-apa, temenin aja, nggak usah dijauhin. Karena apa ya, dari kelakuan 4 teman kalian itu telah mengubah hidup kalian dari yang cara salah menjadi benar. Mungkin segitu doang sharing kali ini. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang meriah untuk Bang Samudra. Berani menyinggung temannya, tadi disebut inisialnya. Tadi L itu bukan Inang Lilis ya guys ya. Kasihan loh kena spill. Tadi juga A, bukan Inang Ana. Ya jangan ya, itu bukan. Itu intinya temennya. Oke, sekarang kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pendalaman Alkitab kita pada hari ini yang dibawakan oleh Inang Pendeta Ernawati Buru Hasugian. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Ya. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih buat anak-anak kami remaja HKBP Keramat Jati. Ini mungkin pertemuan kita pada tahun ini dalam ibadah remaja dan juga PA remaja ya. 2 tahun kurang lebih pasti kita merindukan pertemuan seperti ini. Tapi puji Tuhan ya, situasi dunia sekarang sudah endemik. Kita hidup new normal, berdampingan dengan segala sesuatu. Tetapi karya Tuhan, kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Untuk itu, marilah kita masuk ke dalam PA atau penelaahan Alkitab pada sore ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Semua bawa Alkitabnya bukan? Saya undang kita untuk membacanya secara responsoria. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Kita akan membacanya. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Anak-anak kami remaja, kita nanti langsung bantu juga tim media kita yang memampangkan slide di depan. Tolong dilihat dengan seksama. Pembahasan dalam PA kita hari ini adalah bertemakan tentang suatu topik, dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau dikatakan cuma-cuma berarti gratis, tanpa bayar, tidak perlu dibeli dengan apapun. Kalau dikatakan cuma-cuma diberikan dengan gratis, tidak perlu mengeluarkan uang, materi apapun itu, tenaga, tidak perlu. Karena memang kalau dikatakan cuma-cuma berarti diberikan dengan niat baik Allah, dengan ketulusan hati Tuhan, karena dasar Dia mengasihi kita semuanya. Dibenarkan dengan cuma-cuma dalam kitab Roma ini adalah seruan penyadaran dari Rasul Paulus kepada orang Roma. Mengapa? Karena kalau kita lihat kota Roma itu adalah kota yang sangat, pada zaman itu sangat lumayan canggih ya. Segala sesuatu diukur dengan materi. Segala sesuatu ditakar dengan timbangan hukum, aturan, peraturan, adat, budaya, sampai materi yang ada bagi mereka. Tidak ada serba yang gratis, semua bayar. Sama sekarang kalau zaman kita tidak ada yang gratis.
Ya. Kalau kita naik Grab, naik gratis, turun bayar. Atau sebelum naik juga harus dibayar dulu, baru dia datang. Begitu juga kalau kita butuh makan dan minum di mana-mana. Tidak ada gratis, bayar dulu, baru datang makanan. Atau makan dulu, tetapi pulang jangan coba-coba tidak bayar. Semua serba bayar. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan kepada orang Roma bahwa Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, Tuhan memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma tanpa bayar, tidak perlu mengeluarkan energi, tidak perlu ada aturan di situ. Ini yang mengejutkan semua umat orang Roma waktu itu. Berarti bisa juga, ya, ada sesuatu yang kita terima tanpa kita mengeluarkan uang, materi, ataupun energi kita di situ. Nah, kalau kita lihat dalam perikop ini ada dua hal, anak-anak kami remaja. Nanti setelah Inang paparkan materi ini, Inang juga akan berikan pertanyaan 3 ya. Dan Inang sudah siapkan hadiahnya. Jadi tolong disimak. Ya. Ini hadiahnya langsung dibawa ini. Ya. Gratis juga ini, nggak perlu bayar. Ya. Ada dua hal yang mau dikatakan Paulus kepada orang Roma, dan anak-anak remaja kami juga harus mengetahui itu. Pertama dikatakan adalah Allah merencanakan keselamatan. Ya, Allah merencanakan keselamatan. Apa yang mau dikatakan dalam nats ini? Allah merencanakan keselamatan. Saya bisa berjalan ya. Kalau berdiri terus agak pegal. Allah merencanakan keselamatan. Coba fokus kita ke depan. Nanti bisa, kalau ada nanti mau bertanya silakan. Inang sangat senang sekali. Tapi nanti ada juga pertanyaan. Allah merencanakan keselamatan, itu yang pertama sekali. Di dalam perencanaan Allah ada dua hal yang mau kita fokuskan di sini. Biar kita tahu nanti yang memberikan itu siapa, untuk siapa, dan untuk apa itu diberikan kepada kita. Ya. Kalau kita lihat gambar pertama, tahu ini ya, 2 loh batu titah Nabi Musa pada konteks perjanjian lama. Kita perbandingkan 2 konteks ini, karena memang Alkitab kita itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, anak-anak sini pasti sudah belajar, lagi kita belajar di sini. Dan waktu kalian sekolah minggu juga belajar dengan ini. Di Alkitab kita masing-masing, di Alkitabmu ada 2, pada tulisan dalam perjanjian lama dan tulisan dalam perjanjian baru. Nah, Allah juga merencanakan keselamatan itu bukan hanya dimulai dalam perjanjian baru, tetapi dalam konsep perjanjian lama juga, kitab nabi-nabi, Allah sudah menuliskan tentang perencanaan keselamatan itu. Karena Allah bekerja itu adalah ada 2 hal. Dia merencanakan sesuatu atau dengan spontanitas Tuhan memberikan inisiatifnya kepada dunia untuk manusia. Nah, kalau kita lihat dalam gambar pertama, mengapa Tuhan memberikan titah, dasar titah 1 sampai 10 kepada Musa? Tujuannya apa? Ya. Tujuannya karena Allah melihat kehidupan umat Tuhan pada zaman Musa, mereka melakukan kehidupan yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Semua mereka langgar. Tak ada yang satu pun mereka yang takut dengan Tuhan. Menyembah ilah lain, berbuat jahat, suka-suka menindas sesamanya manusia. Ya, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan pada saat itu. Menduakan, ya. Satu sisi mereka akui Tuhan Allah itu ada, tapi di lain sisi mereka menyembah ilah-ilah lain.
Dan kehidupan mereka sudah semakin suka-suka, sekuler, senang-senang, happy-happy, tidak penting sesama dan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan 2 loh batu, tujuannya konkretnya adalah untuk keselamatan manusia. Karena manusia kalau tidak diberikan aturan, kita akan kacau. Makanya Allah memberikan 2 loh batu itu yang tertulis dalam Tita pertama sampai ke 10. Allah sendiri yang menuliskan itu di dalam loh batu itu, dan dia serahkan kepada Nabi Musa, dan dia katakan, berikanlah ini kepada umatku, katakan kepadanya bahwa inilah adalah firmanku, supaya semua orang taat dan melaksanakan itu semua. Ya. Dan akhirnya kalau kita lihat anak-anak kami, mereka taat, tapi lama-lama 2 loh batu dan Tita itu mereka lakukan hanya seperti tradisi saja, adat dan budaya mereka saja. Makanya kaum Yahudi sangat tunduk dengan hukum Taurat itu. Mereka hafal mati itu. Mereka pelajari itu menjadi suatu tradisi dan budaya mereka. Tetapi persoalannya, satu pun tidak bisa mereka lakukan. Satu pun mereka tidak bisa lakukan. Dari Tita pertama, kedua, ketiga sampai ke 10, semua mereka langgar. Dan sekali lagi Tuhan kecewa dengan mereka. Ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan. Tetapi anak-anak kami, mereka menyembah ilah lain. Sungai mereka sembah, pohon mereka sembah, gunung mereka sembah, semua benda-benda yang sangat berharga, bermakna sakti, ada magicnya mereka sembah. Bahkan mereka lebih takut dari itu semua daripada Tuhan yang menciptakan itu. Makanya Allah kecewa pada konteks dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan selalu punya cara bagaimana supaya manusia itu sadar. Makanya kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, banyak berulang kali umat Tuhan itu digembleng habis, dihajar habis. Ya. Dalam arti dalam kalau bahasa Batak dikatakan dipicang, debatama micang bangsona, Allah menghukum umatnya. Makanya kita lihat ada sejarah umat Tuhan dibuang ke Babel. Ya, ke Babel. Tanah yang tandus, pegunungan yang tandus, hanya pasir, dan mereka ditempatkan di situ supaya mereka jerah dan tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tujuannya sekali lagi adalah misi keselamatan. Ya, memang begitu manusia, kalau tidak dihukum dia tidak tahu dia itu salah. Kalau tidak dihukum dia tidak tahu minta ampun. Kalau tidak merasakan hukuman, ya dia tidak tahu jalan pulang untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu kita lihat di dalam gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua kita lihat, ya remaja, ada itu gambar salib. Gambar salib, ya. Yesus, ya, ini salib Yesus Kristus. Jadi tadi tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, di sini dikatakan bahwa akhirnya suatu kesimpulan dalam konteks perjanjian lama, ya, tidak lagi keselamatan itu dasar untuk melakukan hukum Taurat. Jadi kalau dipikir orang kaum Yahudi dengan melakukan hukum Taurat makanya dapat keselamatan dari Tuhan. Tapi ternyata satupun manusia tidak bisa melaksanakan hukum Taurat. Satupun, jangankan 10, satupun mereka tidak bisa melakukannya. Akhirnya dikatakan tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan melalui apa? Yaitu Yesus Kristus. Ya kan? Melalui Yesuslah keselamatan itu. Salib adalah pengorbanan. Salib adalah gambaran penderitaan. Salib adalah gambaran pengorbanan Yesus Kristus. Dan salib adalah melambangkan suatu kematian. Tapi dari kematian kita hidup. Dengan Yesus Kristus mati, makanya kita hidup. Ya. Itu digambarkan tadi. Makanya Allah berulang kali dalam pertama, dalam dua loh batu tadi, manusia tidak bisa diselamatkan karena mereka tidak taat dan takut kepada Tuhan. Tetapi dengan Allah
memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, diberikan lagi the second life, kehidupan yang kedua, kesempatan bagi manusia untuk dia bisa berbenah dan diselamatkan, yaitu Yesus Kristus anak Allah, putra Allah. Itulah yang membuat kita menjadi selamat. Makanya dalam iman kita, kita tidak bisa selamat oleh diri kita sendiri. Kita tidak bisa selamat oleh karena melakukan hukum Taurat, karena kita tidak melakukan dan melaksanakan itu. Tetapi akhirnya karena kasih Allah kita beroleh keselamatan, yaitu dengan Yesus Kristus yang mati ya di Golgota, menjalani Via Dolorosa, jalan salib itu yang sebentar lagi akan kita rayakan Jumat Agung ya, masa-masa passion, penderitaan Yesus Kristus, dan dia nanti mati di bukit Golgota itu ya, dengan kematiannya makanya kita memperoleh keselamatan itu tadi ya. Nah, itulah dikatakan Allah merencanakan keselamatan. Jadi tidak ada dunia merencanakan, tapi Allah merencanakan keselamatan itu bagi manusia di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang kedua, Allah mengerjakan keselamatan. Ya, Allah mengerjakan keselamatan. Direncanakannya dan dilakukannya. Ya. Kan luar biasa Tuhan itu ya, dia bertanggung jawab sekali. Dia merencanakan, dia merancang itu semuanya, tapi dia sendiri juga mengerjakan. Karena memang pekerjaan keselamatan itu, misi keselamatan itu adalah misi Allah. Missio Dei, Allah yang punya misi, bukan manusia. Dikatakan ada dua hal. Kebenaran ilahi ada dua cakupannya di situ. Pertama kita lihat, di dalam Allah mengerjakan keselamatannya, Allah yang berkaitan dengan kita, ya, yang berkaitan dengan kita. Apa itu? Kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dia menyambut anak-anak seperti kalian. Jangan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi mereka. Ya, mengapa? Karena dia menggambarkan hati seorang anak yang sangat polos, lugu, bersih, murni, jujur. Ya, hati seperti itulah yang digambarkan Allah di dalam penyambutannya ke dalam keselamatan itu. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka. Karena siapa yang menyambut anak-anak, mereka juga menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Ya, mereka juga menyambutku. Siapa yang menerima anak-anak, mereka juga menerimaku. Itu adalah gambaran, ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia membutuhkan orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang memiliki hati yang tulus, ikhlas, murni, jujur untuk datang ke hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan. Itulah yang mendapat keselamatan. Ya, seperti kalian kan yang mau jujur, tadi mau sharing, dia sampaikan kejujuran hatinya, sampai Inang tadi tertawa-tawa, ya kan? Ya, itu kepolosan. Datang ke sini ngomong, dia sampaikan isi hatinya, ya. Nah itu tidak dibuat-buat, tidak ada sandiwara di situ, jujur dari hatinya. Sama seperti anak-anak. Coba anak-anak ditanya, kamu sudah makan? Belum. Coba tanya sama orang-orang yang sudah tua, kamu sudah makan? Perutnya keroncongan, pas bilangnya, belum, nanti aja. Nanti sudah tadi, di sana tadi sudah makan. Padahal perutnya sudah keroncongan, banyak kali sandiwara. Tapi kalau anak, kamu sudah mandi? Belum. Kamu sudah sikat gigi? Belum. Dikasih tahu, ya kan? Kamu sudah belajar? Sudah, katanya. Itu tadi kejujuran.
Jadi orang-orang yang menerima keselamatan adalah orang-orang yang jujur di dalam imannya. Seperti anak-anak, seperti kalian. Jadi jaga kejujuran hati ya dalam imanmu kepada Tuhan. Demikianlah Allah merancang ya, merencanakan mengerjakan itu kepada kita semuanya. Jadi anak-anak remaja juga beroleh keselamatan dari Tuhan. Anak-anak remaja juga menjadi skala prioritas Allah dalam keselamatan. Bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang-orang yang tua. Kalian juga anak-anak remaja yang masih banyak mau belajar, ya, belajar untuk mencari teman yang baik, belajar untuk segala bidang ilmu pendidikan yang harus kalian pelajari, belajar untuk memahami sahabatnya, belajar untuk bekerja, belajar untuk segala sesuatu, ya kan? Tuhan juga menjaga kalian dimanapun anak-anak remaja kami berada. Tuhan menjaga kalian semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kalian, Tuhan menjaga kalian. Tuhan tahu kamu sedih atau senang. Tuhan tahu kamu hatimu galau atau bahagia. Tuhan tahu kamu lagi down atau di atas. Ya. Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Persoalan tugas-tugasmu di sekolah, ujianmu, ya, keluarga, pertemananmu, Tuhan tahu itu semuanya. Makanya dia menyambut anak-anak seperti kalian. Keselamatan itu adalah diberikan juga kepada anak-anak remaja seperti kalian. Jadi bukan hanya kepada orang tua. Ya, kalian juga harus diselamatkan. Makanya selalu percaya kepada Yesus dalam imanmu. Ya. Gitu. Harus percaya kepada Tuhan dengan selalu tekun berdoa. Dan dengan tekun beribadah. Dengan tekun memuji Tuhan dimanapun. Ya. Di rumah pun kamu bisa bernyanyi, ya. Tidak semua lagu-lagu Justin Bieber kamu hafal. Iya kan? Mau konser sebentar lagi kan? Iya. Nggak perlu kamu bisa menyanyikan seperti lagu tadi kan? Ya. Puji Tuhan, kamu bangun tidur puji Tuhan. Bernyanyilah. Iya kan? Masuk kamar mandi bernyanyi aja. Tapi jangan lalap nyanyi terus. Kapan selesainya mandi kan gitu. Ya, mau belajar, ya, bernyanyi dalam hatimu pasti ringan. Ya, soal apapun yang rumit di hadapanmu di dalam bukumu pasti bisa ringan itu. Karena ketika kita bernyanyi, kita menenangkan hati kita. Ketika kita bernyanyi, kita mengundang roh Tuhan hadir bagi kita. Makanya Inang suka kali bernyanyi. Kalau bernyanyi, setengah pekerjaan itu bisa selesai. Daripada mutung, ya kan? Bersungut-sungut gitu. Bernyanyilah. Ya kan? Bernyanyi itu menyegarkan, menambah kecerdasan kita. Siapa suka bernyanyi? Semua suka bernyanyi bukan? Iya kan? Suka bernyanyi? Inang suka bernyanyi. Dari kecil saya suka bernyanyi. Bukan harus jadi artis, tidak. Tetapi bernyanyi membuat kita itu dekat dengan Tuhan kita. Suara kita pun jangan orang saja yang mendengar suara kita, Tuhan juga butuh mendengarkan suara kita. Iya kan? Apalagi suara bangun tidur, suara kita mau tidur, iya kan? Apalagi kita bernyanyi waktu kita lagi punya persoalan, wah, suara kita itu luar biasa didengar Tuhan. Ya, jangan pula hanya lagu-lagu Blackpink. Ya, lagu apa lagi yang kalian suka? BTS. Lagu apa lagi? Hah? Oh, One Direction, tak apa begitu. Silakan, tidak apa-apa itu, ya. Tidak apa-apa itu. Tapi kamu harus punya lagu khusus untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Karena dia katakan, hai kamu anak-anak datanglah kepadaku. Hai engkau remaja
saja datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya? Kamu suka lagu apa? Nggak ada inang. Enggak. Mana ada lagu enggak ada inang? Suka lagu apa? Hah? Oh. Hah? Coba biar didengar teman-temanmu. Dengar ya. Bruno Mars yang apa namanya 24K Magic itu really populer banget dan Oh, coba nyanyikan satu bait. Dengar ya. Oke. Nanti Inang juga nyanyikan lagu kesukaan Inang. Bisa? Oke. Tuhan agak lupa Inang. Lupa? Sedikit aja. Satu bait aja, satu bait. 24 karat magic in the air. Itu aja. Iya, malu-malu. Jangan malu-malu, ya. Kamu suka lagu apa? Suka lagu apa? Silakan. Apa judulnya? Jangan malu-malu. Ayo, Inang sekarang mau ajak kalian. Kamu suka lagu apa? Jangan melarikan diri. Ada lagu kesukaanmu? Ada. Apa itu? Banyak inang. Banyak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Bingung. Bingung milihnya. Kok bingung milihnya? Satu aja dari antara yang banyak, apa lagu kesukaan? Ada? Ada tapi bingung. Ada. Coba. Gak usah takut, gak usah ragu. Perfect. Perfect. Perfect, oke. Satu baik aja. Come on. I found a love for me. Don't be silent. Follow my lead. Yeay. Sikit aja. Ini lagu cocok, nggak kamu kalah ini. Mana? Yang di belakang kan itu. Maju ke depannya. Ayo, kamu suka lagu apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Coba. Ayo, coba. Biasanya saya denger doang. Ayo, lagu apa kamu suka? Nggak ada. Nggak ada. Waduh, jangan miskin lagu kita. Ya, kamu. Marhaban tiba. Masa lagu Marhaban tiba. Mau buka puasa nih ya. Ya, kamu suka lagu apa? Lagu Lover Inang. Lover, yes. Nyanyi Inang. Benar. Lupa. Lupa. Ya, silakan. Loh, kenapa kok jadi ciut semua nih? Padahal nanti pulang dari gereja semua nyanyi di luar nanti. Ayo. Lagu apa? Hah? Oh, lagi pilek dia. Kawan. Satu aja. Aduh, my God. Iya. Kita harus punya lagu. Kita harus punya nyanyian. Ya? Untuk apa? Untuk menghibur, memuji nama Tuhan kita.
dan menenangkan, mendamaikan hati kita. Ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Enak ya? Kan gitu kan? Berlimpah di hidupku. Semua ayo resapi lagunya. Ku berterima kasih hari ini semua tahu kan? Kuat hari yang baru, taklah bisa kasih setiamu selalu dan tak lepas, terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, kalau kayak gitu kita nyanyi, iblis apapun gak bisa masuk ke rumah kita. Iblis apapun, ya. Jadi bernyanyilah untuk Tuhan. Nah, yang kedua dia katakan, ya, yang kedua dia katakan tadi dari slide yang tadi itu, tim media kami tolong dibantu. Ada gambar bagaimana Allah itu menggendong domba. Domba ya, suatu ternak ya, peliharaan. Ya. Inilah dikatakan bahwa Allah mengerjakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dikatakannya tadi pertama Allah berkaitan dengan Allah. Allah menyatukan diri sebagai Allah yang benar. Kalau manusia dilihat lemah, pasti akan tangkap dan dia bawa ke rumah, dia potong. Itulah kalau orang peternak, ini mau mati nih dombanya, dipotong aja lah daripada nanti sia-sia. Tapi kalau Tuhan, dia mencari yang mana yang sakit, dia mencari mana yang sesat, dia bawa pulang, dia obati, dia berikan kehidupan, lalu dia gendong domba itu dan dia berikan makanan dan minuman supaya tambah sehat dan hidup. Demikianlah Allah memberikan dirinya di dalam keselamatan itu dalam Yesus Kristus. Dia mencari jiwa-jiwa kita yang rapuh. Dia mencari jiwa-jiwa anak-anak remaja yang rapuh, yang lagi bersedih, yang lagi susah. Tuhan gendong dan Tuhan berikan kehidupan, dia hiburkan supaya anak-anak remaja menjadi bersemangat di dalam kehidupannya. Supaya kalian tidak putus asa di dalam kehidupan kalian. Karena Allah itu sangat baik. Dia mengerjakan keselamatan itu dan hanya dia yang melakukannya. Maka dikatakan Allah yang tunggal telah menetapkan jalan keselamatan yang tunggal itu melalui imanmu kepadanya. Jadi percayalah, hanya Tuhan yang bisa membantu kita dalam berbagai hal. Hanya Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjamin kita hidup di dunia dan nanti hidup di akhirat setelah kita mati. Hanya dia yang membantu, menjamin dan menyelamatkan kita sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Udah dikatakan dia yang tunggal, satu-satunya dialah Tuhan kita. Tiada Tuhan yang lain. Jadi anak-anak remaja, anak-anak kami semuanya, fokuskan dirimu, berikan hatimu, jiwamu, ya, imanmu di hadapan Tuhan. Hanya dia yang bisa. Hanya Tuhan Allah yang bisa membantumu. Kamu jangan putus asa. Jangan lemah. Jangan bersedih terus.
Jangan menangis terus. Serahkanlah kesusahanmu, kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Makanya kita diajak menjadi remaja yang selalu giat berkebaktian, yang selalu mau ya bersekutu dengan sesama remaja, karena kamu dipanggil bersekutu dengan seusiamu remaja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Makanya dikatakan kita berbuat baik bukan karena kita tertarik berbuat baik. Dia baik ya, aku juga mau ikut berbuat baik lah. Oh, mereka berbuat baik, saya juga mau berbuat baik lah. Bukan karena kita tertarik. Enaknya remaja di sana ya, pergi ke sana. Di sana juga ada remaja, pergi ke sana. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena ketertarikan. Tetapi apa? Kita berbuat baik karena kita menghargai Tuhan mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Jadi bukan karena tertarik, tapi karena kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus itu bagi kita. Ya. Kamu beribadah karena kamu menghargai, bersyukur atas segala pemberian Tuhan bagimu. Bukan hanya ketertarikan. Ya, tetapi kamu betul-betul menghargai pemberian Tuhan, keselamatan, salvation yang diberikan Tuhan itu kepadamu. Itu yang perlu kita pegang. Itu yang perlu anak-anak kami pegang. Kamu datang ke gereja, masuk dalam ibadah PA karena kamu menghargai, mensyukuri keselamatan yang sudah kamu berikan. Kita diberikan napas secara gratis, ya kan? Cuma-cuma kan? Kita dalam tidur kita tidak sadar kita, tapi kita tetap masih bernapas. Kenapa? Diberikan Tuhan cuma-cuma. Bangun kita masih bernapas. Berjalan kita tidak pernah Tuhan berikan aku napas. Tapi tidak kita minta, tapi Tuhan kasih. Tuhan kasih kepada kita. Itulah baiknya Tuhan kita yang sangat luar biasa. Jadi kita berbuat baik bukan karena ketertarikan. Kita datang PA bukan karena tertarik, karena ada kawan kita di situ kita datang, tetapi karena kita bersyukur menghargai segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Hah? Iya. Iya. Bener nih. Tapi bagus. Datang PA karena ada yang disukai ya. Ya. Tapi lebih fokus datang ke PA karena rindu akan Tuhan gitu ya. Ya, oke. Ya. Itu berkat tambahan ya. Iya, oke. Nah, Inang kasih pertanyaan loh. Tolong tim media, ada 3 pertanyaan. Saya ingin kalian menjawab langsung spontan. Nih, kita bahas yang pertama. Siapa yang bisa jawab, Inang kasih hadiah. Oke? Sudahkah kita dibenarkan dalam keselamatan oleh Tuhan? Jawab 1. Nah, ayo. Sudahkah kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Jawab, berdiri dong, berdiri. Oke, depan aja, ke depan. Nanti kan dia mama dari rumah nanti. Simak ya, pahamkan pertanyaannya. Sudahkah kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan? Sudah. Ketika sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Terus Ya, ketika kita sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ada lagi? Yakin ya? Tuhan sudah selamatkan kita. Ya? Iya. Terima kasih. Itu keyakinan yang paling penting ya. Contohnya waktu sakit diselamatkan oleh Tuhan. Siapa namanya? Beatrice. Ya. Tepuk tangan buat Beatrice. Inang kasih hadiah. Kasih ya. Iya.
Jawab pertanyaan yang kedua. Jikalau kita adalah orang-orang atau remaja yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita atau remaja? Hah? Orior di sini. Ngerti ya pertanyaannya? Sekali lagi nang baca, simak. Jikalau kita adalah orang-orang atau remaja ya, seperti Riau, yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai remaja yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan, menurut saya itu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam itu berarti memberi dampak yang baik bagi dunia, dan terang itu memberikan contoh yang baik bagi dunia ini. Jadi menjadi garam membawa dampak yang baik. Misalkan tadi kayak samudra tadi kan, ada yang dia suka. Nah, menjadi pembawa baik samudra untuk rajin ke gereja. Iya bang. Contohnya seperti itu nah. Iya, jadi memotivasi gitu untuk rajin ke gereja. Makasih ya. Iya. Dia suka memotivasi temannya, tapi jangan dunia pacaran ya. Oke, satu lagi. Hah? Siapa? MC jangan dulu lah. Oke, sini. Ya. Nomor 3. Oh, nanti satu lagi sama MC ya. Pasti berbeda. Ayo dua-dua sini. Oh, kacamatanya. Oke, pasti berbeda pertanyaan. Inang, dengan cara apa kita memberikan pembenaran dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan itu kepada orang lain? Dengan cara apa? Memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain, menyebarkan ayat-ayat Alkitab kepada teman-teman yang lain, dan berbuat baik juga, dan ya menyampaikan apa firman Tuhan ya. Ya, dari WA bisa ya. Dari WA kita share, dari Facebook kita pakai media bisa ya, dan berbuat baik. Ya. Menurut saya cara kita memberitakan pembenaran dan keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita mungkin melalui seperti di pendalaman Alkitab yang rutin kita laksanakan, dari sharing seperti itu. Mungkin ketika kita mendapatkan suatu sukacita dari Tuhan, mungkin bisa kita beritakan kepada teman-teman kita, agar teman-teman kita yang mungkin tadi kurang percaya adanya Tuhan itu menjadi percaya, oh bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha penyelamat. Itu dari saya Nang. Dapat hadiah ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Iya, hadiahnya real dibawa pulang ini, nggak main-main ini ya. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk semua. Siap? Ini siapa cepat ini? Sudah? Sebutkan. Ini kalau boleh Bang Jo juga lihat siapa yang pertama. Sebutkan. Nats PA kita hari ini. Mana?
Messi, sini Messi. Jangan salah ya. Nats PA kita hari ini. Nats kita hari ini diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 24. Roma 3 ayat 21 sampai 24. Lupa Inang. Siapa bisa kasih tahu sama dia? Diberikan Dibenarkan secara cuma-cuma. Dibenarkan secara cuma-cuma. Terima kasih Nang. Terima kasih buat kita semuanya ya. Ya, tetap bersemangat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa belajar melalui firman-Mu bersama anak-anak remaja. Tuntun hidup mereka selalu Tuhan, jaga mereka. Dan Engkau selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari bahaya dan segala godaan zaman dan dunia ini. Agar mereka selalu menyerahkan hati pikiran hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah masa remaja mereka, masa-masa muda ini mereka bisa nikmati dengan karya yang terindah yang terbesar dari Tuhan saja. Dan begitu juga dalam studi mereka, biarlah Tuhan memberikan tambah hikmat, kecerdasan bagi anak-anak kami ini, supaya apapun menjadi cita-cita mereka, harapan impian mereka ke depan, mereka bisa wujudkan itu melalui perjuangan kerja keras, belajar dengan tekun, dan akhirnya nanti bisa membanggakan orang tuanya, keluarganya, dan terlebih gereja mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, kami berikan kembali kepada MC. Ya, terima kasih Inang Ernawati yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah Inang sampaikan kepada kami dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau begitu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk Karissa dipersilakan maju ke depan untuk memimpin doa syafaat kita pada hari ini. Mana kita bisa dalam doa.
Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Hingga pada saat ini kami sedang melaksanakan pendalaman Alkitab. Kau berkatilah kegiatan ini, hingga pada saat nanti kami pulang, Engkau menyertai kami tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami resapi dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berilah kami agar kami dapat selalu melakukan yang terbaik untuk-Mu, seperti firman yang sudah kami dengarkan, kiranya kami bisa melakukan segalanya dengan yang terbaik untuk melayani-Mu. Bapa, kami juga serahkan seluruh keluh kesah kami yang kami hadapi sekarang, baik saudara kami yang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan, dan juga buat saudara kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Engkau membukakan jalan setiap masalah yang dihadapi. Tidak lupa juga kami berdoa buat pendidikan setiap kami ya Bapa, kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami dalam menuntut ilmu bisa berjalan dengan baik, kiranya kami dapat memahami dan mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru kami, dan kiranya kami juga dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam menuntut cita-cita kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya dunia ini bisa pulih dan kembali normal ya Bapa. Dan berkatilah juga setiap jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati para pasien penderita COVID-19. Kau berkati dan Kau lindungi mereka dalam menjalankan tugasnya, agar mereka selalu sehat jasmani dan rohani. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, Kau berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya, dan berikanlah mereka kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada pada negara kami ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, kiranya Engkau tuntun dan bimbinglah mereka selalu di dalam setiap langkah yang mereka ambil, berilah kesehatan dan panjang umur pada mereka agar dapat selalu bersama kami, menemani kami untuk tumbuh menjadi orang yang membanggakan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami dan setiap program-program remaja HKBP Kramat Jati ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap kegiatan dan program yang akan kami selenggarakan di hari yang akan datang nantinya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, iman yang teguh buat kami, agar mampu selalu berada bersama-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran yang akan telah kami buat. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami berhak mendapatkan berkat daripada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam Kristus, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Karissa. Sekarang marilah kita bernyanyi Amazing Grace sambil mengumpulkan persembahan kita. Like me.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Kami serahkan kembali ke MC. Terima kasih Nang Erna. Pertama-tama kita tetap mengucapkan terima kasih, tapi tunggu dulu, kita ada pengumuman. Pengumuman yang pertama tentang pemusik yang berniat menjadi pemusik remaja bisa hubungi nomor 0877 7167 9265 atas nama Kalista. Untuk Kalista mungkin boleh berdiri. Itu dia Kalista, yang mungkin teman-teman di sini yang sudah berniat menjadi pemusik boleh langsung datang ke Kalista atau menghubungi nomornya. Dan yang kedua tentang Gama, gerakan ajak membaca Alkitab. Deadline mengisi Google Form Gama malam ini karena hari Minggu akan dibacakan peringkatnya. Jadi sekian dari pengumuman hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Inang Erna yang sudah memimpin pendalaman Alkitab kita pada hari ini, dan juga para pemandu lagu yang cantik-cantik, para pemain musik yang ganteng-ganteng, kece-kece semuanya. Saya tidak mau menyebutkan diri saya. Jadi kita juga tetap mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.